Negara Indonesia menempati peringkat 127 dari 180 negara di dunia dalam daftar kebebasan pers dunia. Bagaimana menurut Bapak? Negara kita ini negara demokratis, tapi kita menduduki peringkat 127. Bahkan negara Thailand saja masuk 10 besar. Bagaimana menurut Pak Peri sebagai praktisi hukum dan lembaga masyarakat? Baik, kalau berbicara kebebasan pers di Indonesia ini, sebenarnya latar belakangnya itu sangat merinding saya mengenangnya kembali. Karena beriringan dengan berguliran reformasi tahun 98, di mana banyak korban mahasiswa, masyarakat yang memperjuangkan keadilan, kemerdekaan gitu ya, berdemokrasi, karena sehubungan 32 tahun Indonesia dipimpin oleh kekuasaan tunggal ya, oleh Presiden Soeharto kala itu, memang menjadi catatan buram bahkan bagi seluruh kehidupan kemerdekaan Indonesia secara umum, khususnya juga kemerdekaan pers, karena tidak sedikit ya para pegiat-pegiat pers, para penulis-penulis gitu pada era itu yang bisa hilang di malam hari karena mengkritik dan menulis tentang kebobrokan atau kebijakan yang keliru pada saat itu. Nah, kalau kemudian kita mendengar hari ini ada pemberitaan bahwa Indonesia bahkan tidak masuk ya peringkat di Asia Tenggara ya sebagai negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang menjunjung prinsip kebebasan pers, maka itu ibaratnya adalah pukulan terberat bagi insan pers Indonesia, dan terutama bagi Dewan Pers selaku organisasi garda terdepan di dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pers sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 15 ya ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Jadi ini pukulan berat, cambuk yang sangat luar biasa memalukan bagi Dewan Pers khususnya, karena Dewan Pers lah yang kemudian menjadi tolak ukur di dalam membawa kemana ini ya insan pers Indonesia, kan kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada semacam penyelenggaraan peringkatan gitu ya, peringkatan negara-negara di dunia tentang menghormati, bagaimana menghargai prinsip kemerdekaan pers atau kebebasan pers, dan Indonesia tidak masuk, padahal Indonesia sebagaimana kita katakan di dalam pasal 28 pasal 28 F ya Undang-Undang Dasar 45, kita adalah negara dengan kebebasan berpendapat, berdemokrasi, mengeluarkan pikiran ya di muka umum atau di mana saja memang diatur, dijamin oleh negara. Tetapi nyatanya kita bahkan di Asia Tenggara pun tidak masuk kategori sebagai negara yang dianggap menghargai, menghormati kebebasan pers. Ini ibarat mimpi buruk ya. Ini mimpi buruk bagi kelangsungan pers Indonesia ke depan. Nah, ada apa dengan ini semua? Jadi bisa saya katakan, ya kan, kalau saya ya kebetulan juga saya memimpin organisasi pers, yaitu Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia atau PPDI. Saya diamanatkan, dipercaya oleh para rekan-rekan pers ya di Indonesia selaku ketua umum ya sampai hari ini. Saya memang prihatin sekali dan sekaligus ini membuat satu rasa kecamuk ya, berkecamuk di dalam jiwa saya. Kenapa Dewan Pers ini yang saya amati selama ini gitu ya, justru sibuk melahirkan kebijakan-kebijakan seperti peraturan Dewan Pers yang justru melahirkan kegaduhan atau permasalahan di dalam kehidupan pers nasional ya. Antara lain, saya supaya berbicara terkesan menguasai data ya, antara lain bahwa peraturan Dewan Pers itu ada yang kemudian mengatur bahwa seakan-akan dari sejumlah organisasi pers di Indonesia ini yang puluhan itu, bahwa dia mengatakan yang disebutkan ada istilah konstituen. Konstituen ini menjadi satu pencideraan terhadap hak-hak demokrasi dan keadilan di dalam internal insan pers itu sendiri. Karena ini menjadi suatu dikotomi ya. Walaupun maksud Dewan Pers tidak mengatakan ini mendikotomikan, tapi peraturan itu telah melahirkan dikotomi. Karena ada yang diakuinya sebagai konstituen dan ada yang tidak.
Nah, ini kan memang tidak rahasia umum bahwa ini tidak terlepas dari maksud-maksud tertentu, kepentingan tertentu oleh oknum-oknum di Dewan Pers maupun di pemimpin-pemimpin organisasi pers yang menjadi konstituennya itu. Kan begitu kira-kira. Ini tidak rahasia umum lagi. Nah, oleh karena itu saya lihat justru Dewan Pers itu sibuk hal-hal yang demikian. Bukan sibuk bagaimana dengan sigap, dengan mencegah sejak awal dan memperjuangkan secara nyata, secara independen, mandiri gitu ya, bagaimana kebebasan pers tidak ternodai, kemerdekaan pers dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif oleh jurnalis, wartawan di Indonesia ini di dalam mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas fungsinya. Ini yang saya lihat tidak ada. Justru dia sibuk dengan membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang justru tanda kutip mempersulit gerak-gerik kehidupan pers itu sendiri. Baik itu dia dalam posisi sebagai media, pengelola media, baik itu sebagai wartawan dan jurnalis. Itu yang ada saya lihat selama ini. Dari kebebasan pers itu Pak dibagi ada 5 kategori. Konteks politik pertama, yang kedua kerangka hukum, ketiga konteks ekonomi, keempat konteks sosial budaya, dan yang terakhir keselamatan para jurnalis. Ini menurut Pak Peri di Indonesia sendiri, dari kelima konteks ini apakah sudah memenuhi atau masih jauh kurangnya? Ya kalau kita lihat dari 5 kategori itu bisa kita katakan hampir semua kategori itu ya memiliki tingkat ketertutupan yang sangat parah terhadap kesempatan jurnalis. Kita sebut saja begini, ya. Contoh di kepresidenan, baik itu di DPR RI, ya, di Istana Negara, di Kemensesnek lah misalnya, maupun di Sekretaris Jenderal DPR RI, semua ya itu di sana pengaturan ya ketentuan untuk meliput baik itu wartawan atau media itu sangat diatur begitu ketat ya. Jadi memang pendikotomian yang dilahirkan oleh peraturan Dewan Pers tadi telah menjadi rujukan bagi kepala negara, baik kepala daerah, seluruh elemen-elemen komponen pemerintahan Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah sampai bahkan kepala desa itu menjadi rujukan peraturan Dewan Pers itu secara tidak langsung. Karena apa? Nyatanya memang akhirnya karena adanya aturan itu telah menghimpit, mempersempit ruang gerak insan pers ya secara umum tanpa pandang bulu gitu melakukan tugasnya di Republik ini. Sebagaimana kita contohkan tadi di Kemensesnek misalnya, di Istana Negara misalnya, ya di DPR RI misalnya, tidak sembarangan, tidak semua wartawan yang bisa melakukan liputan. Padahal dijamin loh kebebasan wartawan, kebebasan pers di dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers itu ya, poin A sampai poin F itu dengan jelas itu diuraikan ya bahwa itu kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi faktanya ada istilah rapat tertutup lah. Ya tidak semua wartawan boleh masuk lah. Ini apa? Makanya tak heran ya di dalam apa tadi disebut itu istilahnya itu di dalam pemeringkatan itu ya Indonesia ya jatuh sejatuh-jatuhnya reputasinya ya. Nilainya kalau tidak salah hanya 44 dari 100. Artinya ini udah hampir is dead. Tidak ada lagi kehormatan pers di Indonesia ini. Berarti tidak ada pers lagi di Indonesia ini dapat dibungkam ya Pak ya? Ya, iya betul, dapat dibungkam atau ya tanda kutip ya disuap, disumpel, dibeli. Jadi tergadaikanlah idealis daripada pers itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas reputasi yang bobrok ini? Yaitu Dewan Pers. Dewan Pers lah yang paling bertanggung jawab. Jadi kalau bisa saya katakan, saya dalam kesempatan mengajak seluruh insan pers Indonesia yang punya hati dan motivasi untuk memajukan bangsa dan negara melalui informasi dan pemberitaan dan tugas jurnalistik yang profesional dan kredibel gitu ya. Saya ajak untuk bersatu solid. Bila perlu kita harus melakukan yang disebut rekonsiliasi pers nasional ya. Bahkan ini sudah layak ya kita gaungkan satu kesepakatan untuk membubarkan Dewan Pers. Karena kalau udah seperti ini reputasi dan kita biarkan sama saja kita juga membiarkan pers ini akan terkubur dan nanti akan dikriminalisasi jika ada wartawan dan media yang berani membongkar, berani mengkritik, akan dimusuhi seperti itu kalau ini dibiarkan.
Karena apa? Peraturan-peraturan Dewan Pers hari ini kalau kita cermati semua, ruang geraknya itu udah jelas arahnya kemana. Kita ini dituntut hanya ingin memberitakan informasi yang positif. Itu maunya, cuman tidak ditulis saja secara vulgar seperti itu. Tapi kalau kita cermati setiap peraturan itu ya arahnya ke situ. Embel-embelnya harus profesional gitu ya. Padahal yang dimaksud profesional itu yang mana? Nah, baru ingat saya kemarin kan ada itu wartawan CNN ya yang mempertanyakan Presiden Prabowo Subianto tatkala datang kunjungan luar negeri Terkait MBG. ya terkait MBG langsung dicabut kan. Benar. Dicabut kartunya walaupun akhirnya dikembalikan kembali. Kan lucu ini negara kita ini udah dicabut dikembalikan Kembalikan. lagi. Pertanyaannya kenapa dicabut kalau tahu itu salah, atau jangan-jangan pihak Mensesnek ini tidak ngerti undang-undang pers. Ya kan begitu kan. Jadi inilah pesan saya, mari seluruh insan pers Indonesia bersatu kompak ya. Kita laksanakan rekonsiliasi pers nasional ya, dan kita serukan kepada pemerintah pusat bahwa Dewan Pers ini harus dibubarkan, sebab tidak reputasi Indonesia soal kebebasan informasi publik yang menjadi hak-hak asasi manusia ya akan terkubur secara elegan atau pelan-pelan gitu ya. Ini tidak boleh. Dewan Pers kita minta dibubarkan, dibentuk lagi Dewan Pers yang baru, yang berkomitmen, berintegritas dan kredibel di dalamnya orang-orangnya. Ya, pesan Itu. Pak Peri kepada para wartawan di seluruh Indonesia, Bapak sebagai Ketua PPDI, apa ini Pak? Ya itu tadi pesan saya. Jadi sekarang jangan lagi kita itu, maaf ya, wartawan-wartawan ini kan hanya kadang-kadang memikirkan perutnya yang sejengkal saja. Ya. Tidak memikirkan kadang-kadang bahwa dia perlu perlindungan hukum. Dan dia tidak perlu memikirkan kadang-kadang bahwa Dewan Pers ini sudah melaksanakan peran fungsinya dengan baik atau tidak. Tidak sampai kajiannya ke sana. Yang penting mungkin ya setiap hari dapat duit, kan begitu. Saya tidak memungkiri itu. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai jurnalis dan wartawan yang baik juga dan punya motivasi yang baik untuk bangsa dan negara, kita juga harus tahu bahwa Dewan Pers itu sudah bekerja sesuai undang-undang pers atau tidak. Kita harus tahu itu. Bahkan sudah keputusan dan peraturan Dewan Pers itu ada nggak yang melanggar hak-hak kita. Kita harus tahu. Dan kalau kita tahu, harus tahu memperjuangkannya secara mekanisme yang ada di negara ini. Karena negara kita negara hukum. Saya pikir begitu. Baik Pak Peri, terima kasih luar biasa sekali pemikirannya. Selamat malam. Selamat malam.